buat lo ya, daripada lu gamak gimmick lawyer nggak ada banget harga dirinya ya, daripada lu sibuk gamak gimmick cewek sini cewek situ, story ini story itu. Ini kenapa sama Om Hotman, kenapa emang dia nyebelin? Hotman Paris itu ya, dia itu sudah membela bandar narkoba yang jelas-jelas bandar narkoba itu adalah perusak pemuda-pemudi bangsa, tapi dia bela demi bayaran yang segunung. Ada cewek cantik kirim video ke saya, WA juga, kamu hebat banget sih Bang Hotman, kok seluruh infotainment ngejar kamu, seluruh TV ngejar kamu. Ya memang sih, apapun berita tentang aku, infotainment atau TV langsung pemirsanya naik, ratingnya naik, ya. Makanya justru sebaliknya, aku sendiri selalu menjauh, berusaha menghindar kalau diwawancarai oleh televisi. Memang kalau terlalu populer dalam bisnis maupun dalam bidang pengacara, pasti saingan-saingan merasa kesaing. Ada orang minta klarifikasi apa? Ngapain gua klarifikasi berita-berita murahan? Biarkan aja orang semua menonton kesuksesan gua. Is my life. Sedangkan terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana yang saat ini didakwakan. Sidang mulia, terdakwa didudukan di dalam persidangan ini berdasarkan BAP yang tidak sesuai fakta dan surat dakwaan penuntut umum yang disusun secara spekulatif, memuat hal-hal yang substansinya tidak sesuai dengan fakta dan yang berakibat salah arah atau misleading. Proses mencari keadilan, proses menemukan keadilan, dan proses penegakan hukum di dalam persidangan ini semata-mata agar dapat menghukum terdakwa. Selama ini saya tidak pernah memberikan komentar apapun, statement apapun. Saya harus mengungkap sesuatu dari isi hati saya. Pertama-tama saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap hati nurani yang telah mati. Kenapa selama ini saya tidak pernah berkomentar? Karena tidak lebih kalau saya berkomentar atau memberikan statement hanyalah aib rumah tangga yang akan saya buka. Yang pertama. Yang kedua, saya tidak berdaya melakukan sistem, di mana sistem itu dipaksakan ke saya untuk saya berada dalam tahanan untuk sesuatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Dan saya bukan pelaku KDRT. Sekali lagi saya tekankan, saya dipaksakan oleh satu sistem, di mana sistem itu membuat saya menjadi tahanan untuk satu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Dan itu nanti akan saya ungkap dalam persidangan. Yang selama ini saya diam tidak berkomentar karena apa yang saya hadapi adalah orang yang saya sayangi, orang yang saya cintai. Tapi dialah juga yang membuat saya menjadi tahanan sampai detik ini. Saya bagaikan pohon di tengah jalan yang harus disingkirkan, digantikan dengan simpatisan untuk kursi dewan kekuasaan. Itulah yang terjadi sama saya. Dengan kata lain, buat ibu-ibu atau perempuan Indonesia yang mengalami kayak kita KDRT fisik, psikis, atau mungkin apapun lah namanya. Karena KDRT itu kan macam-macam ya jenis. Yang pertama kita lakukan adalah speak up. Kalau saya sebagai korban KDRT fisik, ada visum, ada barang bukti, memang proses hukum sedang berjalan. Karena urutannya biasanya korban KDRT pasti mengalami yang namanya playing victim.
hari ini akan terungkap di persidangan. Itu dicatat. Jadi selama ini kalau kami menyampaikan di tanggal berapa itu, pada waktu Pak Ferry diperiksa di Polda Jatim, Pak Ferry mengatakan Ibu V memukul-mukul dirinya sendiri. Ingat ya. Lalu kemudian dibantah oleh penasihat hukumnya, dikatakan itu fitnah berat. Hari ini itu akan terungkap. Tunggu aja. Itu akan menjadi fakta nanti. Betul nggak itu Ibu V memukul dirinya sendiri? Biar nanti itu menjadi surprise buat masyarakat Indonesia. Ya, kan namanya kejutan kan kalau kita beritahu sekarang bukan menjadi kejutan lagi. Makanya begini, yang pasti kami di penasihat hukum akan membuka seluruh fakta. Dan pengadilan ini adalah tempat yang paling tepat untuk membuka fakta dan alat bukti. Makanya selama ini kami diam, kami tidak pernah menunjukkan satu alat bukti pun. Tetapi persidangan ini adalah tempat pada saatnya kami akan membuka seluruh alat bukti kami. Di situ akan kelihatan siapa yang benar dan siapa yang salah. Begitu. Oleh karenanya kepada seluruh masyarakat Indonesia, tunggu hasil proses persidangan. Jangan lagi mengatakan bahwa Pak Ferry ini seakan-akan bersalah. Seperti kata penasihat hukumnya Ibu V itu yang mengatakan Pak Ferry kan sudah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berat. Itu kan belum dibuktikan. Nah inilah adalah ranah yang paling tepat untuk kami membuktikan. Betul nggak bahwa terjadi dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu? Dan kami punya buktinya. Begitu. Jadi kalau kita lihat surprise-nya apa? Tunggu aja, namanya surprise. Namanya kejutan kan begitu. Jadi nggak benar juga kalau dikatakan kami mau membuka kejutan itu mengancam, nggak ada. Ini proses hukum begitu loh. Kita mengikuti setiap proses hukum dengan baik. Kalau ada alat bukti yang kami miliki, kami akan ungkap di persidangan dan itu akan mengejutkan begitu loh. Jadi jangan dikatakan ada ancaman dan lain-lain pidana kekerasan dalam rumah tangga ini. Ya yang pasti apapun itu seperti yang aku selalu bilang ya, aku sama Atala sebagai anak akan selalu support mama, akan selalu ada buat mama, mendoakan mama. Kalau itu mungkin harus tanya. Iya. Tapi soal itu mah mesti tanya ke pihak yang bersangkutan lah menurut aku ya. Kalau emang mama butuh ini kita support kita ya pasti kita sempetin untuk datang. Ya aku rasa soal proses hukum biar kita serahin aja ke pihak yang berwajib ya. Sekali lagi aku sebagai anak hanya bisa mendoakan mama, mensupport mama, dan yang paling penting adalah menjaga mama. Ya sebenarnya tadi sama-sama kita lihat kan di persidangan bahwa hari ini agendanya adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum karena hari ini adalah sidang pertama. Dan tadi penasihat hukum sudah langsung mengajukan eksepsi sehingga untuk agenda sidang berikutnya tentu kami akan membuat tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum. Ya tentu mengenai eksepsi terkait dengan pasal 143 KUHP ya, ayat 2 terkait formil dan material surat dakwaan. Itu aja fokusnya. Ya memberikan support aja ke Pak Ferry nanti mengikuti proses sidangnya. Tawarannya itu kan hal yang positif ya, seperti Bang Sunan bilang, dan kita juga punya keyakinan kita juga bisa menang. Dan mudah-mudahan kebenaran itu akan terbukti nanti saat pengadilan. Dan Pak Ferry tetap mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Ini baru saya dari Pelanggrek ingin melihat rumah Natasha Wilona yang lagi viral di mana dia pernah tinggal dan kos-kosan di sini. Apa yang dia lakukan di sini adalah sebagai sebuah pengalaman di mana artis yang terkenal Natasha Wilona itu sejak kecil merintis karir dari nol, dari hidup miskin sampai dia sekarang jadi artis yang terkenal. Sebab itu saya merasa ingin dan penasaran melihat seperti apa sebenarnya rumah artis yang keren dan beken ini yang pernah tinggal di Jalan Lantawan Timur 2, Kelurahan Petauman, Kota Banjarmasin. Saya kira demikian, terima kasih. Kalian melihat itu di TikTok gitu ya, lumayan kayak oh my god, ternyata perjalanan aku tuh bener-bener dulu tuh separah itu ya, aku juga gak nyangka gitu. Tapi ya aku bersyukur aku udah bisa ngelewati titik-titik terendah dalam hidup aku sampai akhirnya aku bisa di posisi sekarang, sampai akhirnya bisa syuting, dikenal banyak orang, sampai akhirnya juga bisa bikin I Will Network. Aku ngerasa bahwa setiap kerja keras dan juga perjalanan yang tidak mudah itu pasti in the end kalau kita tekunin, kita syukurin, kita ikhlasin jalaninnya, pasti akan ada hasil yang membahagiakan kita. Pokoknya yang penting tetap
terus pokoknya emang aku tuh dari umur apa ya, kayaknya umur 5 tahun atau 6 tahun tuh aku tinggalnya waktu itu di rumah kayu itu di daerah Banjarmasin, yang dimana emang keluarga aku kan berasal dari keluarga Jepang dan orang tua juga berpisah, jadi mungkin membuat keadaan semakin buruk dan sulit. Dan habis itu ya namanya masih kecil ya, umur segitu ngikut aja kemanapun dibawa orang tua, tinggal ngekos, tinggal di Ayu, tinggal di manapun ya kita namanya anak-anak cuma bisa ikut dan ngejalanin. Tapi emang untungnya aku punya mama yang sangat-sangat hebat dan gak pernah ngeluh dan gak pernah bawa anaknya ke arah yang negatif, malah selalu membuat kita jadi terinspirasi. Bahkan mungkin bisa dibilang salah satu inspirasi aku berada di entertainment itu karena mamaku yang supportnya benar-benar luar biasa. Jadi dulu itu Bu Haji punya rumah, ya. Oh, bisa aja dapat di rumah ya. Bu Haji itu belakangnya itu kan ada yang maksudnya dia kan rumahnya yang jadi kayak rumahnya itu menghadap depan, menghadap belakang ada. Jadi kayak dua muka. Ada Bu Haji ya di depan. Bukan tuh kayaknya anaknya deh, Bu Hajinya udah tua. Jadi rumahnya itu dua muka, jadi depan sama belakang. Nah yang di belakang ini ada yang segitu doang tuh, yang sedikit itu. Di ini sama dia disewain. Nah kita nyewanya yang sedikit itu, bukan yang bagian yang depan yang rumah dia yang gedenya, enggak yang segitu. Cuma satu kamar sama satu kamar mandi ya? Sebenarnya bukan kamar sih jatuhnya karena nggak ada pintu kan, nggak ada pintu jadi plong aja gitu. Jadi cuma ada sekat doang. Kamar mandinya ada di luar. Kamar mandinya di luar serem banget, cahaya di cahaya mata, jadi cahaya bintang sama bulan doang. Kamar mandi di luar, terus jadi di sebelahnya. Bawahnya masih suka banyak curut-curut lewat itu. Bawahnya itu masih air. Tikus-tikus kan itu kecil. rawa, daerah rawa. Hidupnya sih sebenarnya ya bisa dibilang susah aja sih. Kayak misalnya aku nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak bisa beli buku sekolah, nggak bisa beli baju sekolah, buku dari kepala kelas atau ya udah yang ngasih-ngasih aja. Terus seragam juga pakai yang udah bekas-bekas aja. Terus ya makan pizza tuh mungkin setahun sekali lah kalau bisa ya. Kalau enggak ya banter-banter paling mewah pecel lele. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.